Ya, menyusui itu kan sekarang sangat populer, terutama di Jakarta. Semua orang pengen menyusui, tapi banyak orang tua tidak tahu atau banyak tenaga medis tidak menekankan bahwa menyusui itu tetap evaluasinya berat badan. Ya, jadi tadi ada yang 5 bulan sudah mulai flat, berarti dia tidak tumbuh dengan optimal. Ya, jadi menyusui eksklusif 6 bulan boleh kalau berat badannya tumbuh. Ya, nanti kita akan kasih lihat tumbuhnya itu berapa, ya. Kemudian kenapa berat badan ini sangat vital? Karena berat badan ini mempengaruhi 2 di bawahnya ini. Ya, jadi kalau berat badannya tidak tumbuh, kadang-kadang tingginya masih laju. Kalau udah berat badannya tidak tumbuh 2-3 bulan, baru tingginya tetap. Maka untuk mengevaluasi gede dini, gangguan pertumbuhan itu adalah bukan tinggi badan, berat badan. Ya, jadi dokter-dokter anak seringkali saya pribadi lihat beratnya. Kalau berat badannya bagus, mestinya tinggi dan tingkat kepala baik. Ya, itu yang pertama. Statement kedua yang harus dimantepin, ditantepin banget di kepala. Kenapa berat badan itu penting? Ya, 10 kilo pertama atau 1 tahun pertama, 60% berat badan itu larinya untuk otak. Ya, jadi 10 kilo pertama atau anak lahir 3 kilo, berat badannya itu harapannya di 1 tahun 9-10 kilo. Jadi 1 tahun pertama itu dia nutrisinya itu 60% itu untuk otak. Jadi kalau berat badannya tidak naik atau naiknya tidak cukup, ya otaknya juga nggak dikasih makan. Nah, kenapa stunting itu menjadi masalah besar buat negara kita? Karena stunting artinya pendek, itu artinya pendek artinya kan tingginya kurang bagus. Itu asalnya bukan dari pasti berat badannya nggak cukup bagus sebelumnya, sebelum dia jadi pendek. Ya, jadi kita lihat pada bayi-bayi eksklusif ASI terutama setelah 6 bulan banyak sekali yang melandai. Ya, jadi berat badannya tadinya bagus. Tadi ada yang bagus kinclong, bahkan bagus itu ya. Tapi begitu masuk 5, ada yang 6 bulan mulai makan, nah mulai melandai. Kalau melandainya terlalu lama, ya, itu dia akan mempengaruhi tinggi badan. Jadi kalau tinggi badannya sudah kandung kecil, di bawah usia 2 tahun itu dikoreksinya susah. Ya, tapi kalau tinggi badannya keren di 2 tahun pertama, misalnya nih 3 tahun dia mulai susah, itu kita agak sedikit tenang karena otak udah selesai berkembangnya. Kemudian dia ada fase-fase percepatan tumbuh lagi, gitu ya. Ini yang untuk tumbuh. Kembang kita tidak bahas banyak hari ini, ya, karena ini cukup panjang banget. Tapi perkembangan yang prinsip seperti mulut tadi yang naik tekstur segala itu sebetulnya dibahasnya di kembang. Ya, jadi beberapa ibu terlalu emosional, anak yang lain bisa ngunyah, pokoknya harus 8 bulan ngunyah. Belum tentu bisa. Kanaka umur berapa bisa makan? Makan bener? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nggak apa-apa, tapi dia tumbuhnya bagus. Belajar makan tuh seumur hidup. Ya, biarkan aja, tapi tumbuhnya harus tetap keren. Gitu ya. Jadi ini dokter anak selalu melakukan evaluasi tumbuh dan kembang. Dua-duanya perlu. Nggak boleh begini, nggak apa-apa kurus yang penting pinter. Gitu. Ya, ada sih kayak Pak Habibie ya. Iya kalau kayak Pak Habibie ya Pak. Ya, ada sih kecil tapi kok pinter ya, ada. Cuma kita kan nggak tahu anak kita, gitu ya. Tapi teorinya adalah 10 kilo pertama 60% itu dipakai untuk otak, ya. Oke. Nah, kemudian ini saya bahas kembali. Tumbuh kembang ini yang mempengaruhi adalah pertama nutrisi. Genetik kita abaikan. Selama anak tidak cacat, bukan bayi prematur yang kecil sekali, ya, yang cuma 900, 1 kilo itu secara bukan genetik ya, secara fisiologis risiko gangguan perkembangannya lebih tinggi. Walaupun tidak semua bayi prematur, banyak juga yang pintar-pintar, ya. Jadi terutama banget genetik kita abaikan ya, karena kita anggap semua di sini bayi normal. Tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh nutrisi. Nutrisi ini mempengaruhi tadi pertumbuhan dan stimulasi. Ya, jadi misalnya stimulasi ini, kalau anaknya gede nih, tapi makanannya susu, gede juga dia kan.
tapi stimulasi ke mulutnya tidak dilakukan. Itu juga jelek juga. Jadi kita perlu memahami step-step atau tahap-tahap perkembangan yang pada anak supaya berat badannya atau pertumbuhannya sebanding dengan usia dan perkembangannya, gitu ya. Jadi dua-duanya ini penting, ya. Oke, slide. Nah, ini saya hanya membahas sedikit tentang perkembangan mulut, ya, supaya ibu-ibu ngerti bahwa pakai botol sampai umur 2 tahun itu melepasnya akan sulit sekali. Jadi otak itu ada namanya fase kritis. Fase kritis belajar makan itu 6 sampai 9 bulan. Ya, kalau fase kritis itu kita bisa manfaatkan dengan baik, biasanya anak lebih gampang makan. Tapi sekali lagi, tidak semua anak yang fase kritisnya lewat, dia akan jelek. Enggak, ini khusus untuk mulut. Ya, jadi mulut 0 sampai 3 bulan, ya, menyusui itu kebanyakan refleks ya. Netek itu gak diajarin bayinya, yang penting posisinya benar, terus kita sodorin di depan payudara, dia punya tuh refleks primitif namanya, diginiin. Ini kan gak ada yang ngajarin, memang dari sononya, ya. Jadi kebanyakan proses menyusui itu adalah refleks. Ya, refleks itu perlahan-lahan dengan bertambahnya usia akan hilang, digantikan oleh gerakan-gerakan yang bertujuan. Makan adalah satu gerakan yang bertujuan. Ini harus belajar. Ya, jadi ini betul-betul harus belajar. Ya, jadi kalau anak tidak pernah diajarin caranya pakai sendok, mangap bagaimana, tidak ada stimulusnya. Jadi kalau belajar itu dia harus stimulusnya ada, baru dia berespons. Ya, tadi ada ibu yang sudah mulai flat, 1 minggu kemudian dokter anaknya menyarankan untuk makan. Terus ibu bilang coba pakai ASI perah, nggak pernah mau. Nah, nanti bakal susah kalau begitu makan. Jadi kalau pakai ASI perah biasanya ibunya yang ngasih, nggak mau, jangan ibunya, kasih orang lain. Karena anak itu belajar dari pengalaman. Kalau ada rasa ASI, dia harus tempel ke ibunya. Dia ada begitu. Ya, dia pengalamannya dia seperti apa. Kalau dia rasa itu dikasih sama ibunya, nggak mau dia. Tapi sama orang lain belum tentu. Ya, kenapa ini menjadi penting? Karena salah satu syarat dimulainya MPASI adalah secara fisik anaknya siap. Fisik itu apa? Anaknya bisa tegak kepalanya, ya. Kemudian kalau didudukin sendiri belum bisa. Tapi minimal dia bisa menegakkan kepala. Supaya apa? Supaya dia bisa ngelem. Gitu ya. Kemudian kalau disodorin sendok, dia akan disentuh gini, tangan. Ya, kadang-kadang beberapa bayi melongo, dikasih gini melongo. Ya, banyak ceritanya kenapa kok bisa melongo. Salah satunya adalah fase oral di awal, masukin mulut itu jangan diganggu. Ya, di 2-3 bulan itu jangan diganggu. Kadang-kadang GTM, kalau kita dapat di GTM umur 8 bulan. Kan kita nggak bisa balik lagi umur 2 bulan. Ya, nggak bisa balik lagi. Tapi mungkin itu akan mempengaruhi jadi mulutnya lebih sensitif. Jadi kalau pertama refleks muntah itu ada di depan. Ya, jadi kalau kita kasihin rotavirus umur 2-3 bulan seringkali dikasih gitu bayinya. Ya, karena memang masih refleks primitif yang muntah itu masih sangat, mulutnya masih sangat sensitif. Nah, dia sebetulnya mengurangi sensitivitasnya dia dengan masukkan tangan ke mulutnya. Tujuannya memindahkan refleks muntah di depan ke belakang. Sehingga waktu kita sentuhkan sendok tidak ada refleks muntah, tapi membuka mulutnya. Ya, tapi kalau belum ada, caranya gimana? Belajar aja terus, gitu ya. Jadi saya peringatkan di sini, ada yang di bawah 4 bulan di sini, yang belum 6 bulan, yang belum mulai MPASI. Oke, cukup banyak ya. Jadi kalau yang belum mulai MPASI, masih banyak netek atau pakai ASI perah, pakai botol, coba belajar pakai sendok. Ya, pakai sendok itu adalah satu kemampuan baru pada bayi. Ya, yang biasanya timbul di usia 3-4 bulan. Keterampilan yang diharapkan dengan memakai sendok adalah bayi bisa, begitu kita sentuhkan di sini, bayinya begitu. Ya, jadi supaya bisa bagaimana? Bangkitkan dengan cara memberikan stimulus. Stimulusnya dengan cara apa? Memberikan ASI perah dengan sendok. Walaupun tadinya breastfeeding full atau ada ASI perah. Cuma untuk belajar supaya nanti MPASI-nya gampang. Jadi begitu lihat sendok dia udah mahir. Oh, ini buka mulut terus mangap. Terus nutup gitu. Ya, jadi belajar. Karena nggak semua cepat bayi itu. Ada yang lama. Ada yang lama sekali. Ada yang sebulan masih cranky. Ya, jadi kita
keterampilan oromotor ini bisa kita siapkan ya. Oke, slide Mbak silakan. Nah, ini saya seringkali gambarkan, ini otak bayi baru lahir. Ya, tadi kan saya bicara tentang stimulasi. Stimulasi itu di otak, semakin banyak distimulasi otaknya tuh semakin ruwet, semakin kompleks yang didapatkan oleh bayi, ya, semakin banyak rangsangan yang didapatkan oleh bayi, maka semakin kompleks ini. Ya, kenapa menyusui itu menjadi hal yang sangat baik untuk bayi? Karena bayi itu belajar di awal ya, bayi baru lahir, belajarnya itu melalui panca indera. Ya, bau, ya, terus dengar, lihat, rasa, itu sendiri akan membuat dia lebih kompleks. Ya, orang-orang yang menyusui langsung breastfeeding itu harusnya paling bagus, harusnya. Ya, tapi kalau waktunya makan, tidak mau makan, terus dikasih tetek, belajarnya begitu dia. Jadi kalau sudah mulai MPASI, perlu banget kita menjadwalkan dengan benar supaya dia mengikuti jadwal yang harus dia ikutin. Sama seperti orang kursus makan ya itu dia. Kalau dia nggak mau makan terus kita kasih tetek, belajar bayinya juga begitu. Jadi kalau nggak mau makan yang kita lakukan apa? Kasih ASI perah dengan sendok. Ya, kalau nggak bisa sendok, oke, bisanya dengan apa? Tapi pokoknya jangan dengan pakai tetek. Kalau dia yang tidak pinter makan, ya, kalau dia pinter makan nggak masalah. Habis makan tetek, nggak masalah. Itu paling bagus sebenarnya. Ya, jadi anaknya cepat belajar makan, dia asik, tetek juga bagus. Bayinya itu pasti akan keren. Ya, jadi kalau bayinya nggak pinter, nggak semua bayi pinter soalnya. Semua kayak kita nih kan nggak semua bisa makan dengan, kan ada yang slim, ada yang gemuk gitu ya. Tapi kita lihat biasanya kalau kita santai, kita nggak nge-push makanannya enak, biasanya anaknya mau. Ya, karena kemampuan anak belajar itu masing-masing sangat berbeda. Ada yang 1-2 suap, ada yang setengah mangkok langsung habis, itu pelajari. Ya. Oke, itu kalau kita bicara otak yang namanya sinaps, semakin kita rangsang, semakin dia kompleks. Kalau kita bandingkan otak 2 tahun dengan otak dewasa, itu relatif sama ruwetnya. Jadi memang usia emas otak itu ya 2 tahun pertama. Jadi kalau kita mau punya bayi bagus itu di 2 tahun pertama. Kenapa saya sangat fanatik dengan jangan TV, jangan handphone menyusui? Karena kita melayaninya ibu-ibu itu di usia ini. Di usia dimana kita bisa banget bikin bayi itu bagus. Ya, jadi artinya kita mendapat kayak privilege ya buat bikin bagus. Ya, yang tidak semua ibu menyadari gitu ya. Oke, slide Mbak silakan. Nah, ini adalah tekstur makanan harusnya. Tapi tidak semua bayi bisa seperti ini. Jadi nggak usah takut. Saya punya teman sekarang dokter anak di Jambi tinggi sekali. Saya tahu banget dia itu minum susu pakai botol sampai 5 tahun. Saya tahu banget kecilnya. Sekarang tinggi jadi dokter anak, tapi memang jeleknya kalau pakai botol, mulut ongos, gigi busuk. Itu yang kita harus sadari. Jadi kita tarik ulurnya di situ. Ya, jadi bukan berarti bahwa oh udah pakai botol aja. Enggak, kalau kita bisa bikin bagus kenapa tidak? Tapi kalau bayinya terancam berat badannya tidak naik, terus dokter anak nyarankan susu formula misalnya, gak usah takut. Kita lebih takut pada anak yang tidak tumbuh. Gitu ya, ya. Tapi tadi kita bilang bahwa fase kritis belajar makan kan 6-9 bulan. Manfaatkan bagi yang mau makan. Kalau fase kritis stunting adalah 0-2 tahun. Hati-hati dengan berat badan. Ya, mana yang bayinya mau? Kalau bayinya mau netek plus makan berat badannya tumbuh, itu paling 2 jempol. Tapi kalau nggak bisa, tidak semua bisa, jangan dipaksakan. Kita harus punya alternatif. Tidak semua bayi 4-6 bulan, ini kan 4-6 bulan makanan halus. Kok 4 bulan, boleh nggak? Boleh. Syaratnya, slide Mbak silahkan. Jadi pada bayi-bayi, syarat kenaikan berat badan adalah ini. Ya, 0-3 bulan, ini harus nggak boleh ditawar. 25 gram paling sedikit, tawar-tawar sedikit 20 gram. Itu udah paling mentok. Biasanya kita melayani bayi menyusui atau bayi baru lahir 0-1 bulan, kalau naiknya cuma 600 ya, kalau tawar sedikit kan jadi 20 gram kali 30, 600 ya, itu biasanya kita akan mendapat bayi yang kecil. Tetapi kecuali
sebulan 600. Tapi bulan kedua dia naik 1,2. Ada yang begitu. Nah, utangnya kebayar tuh. Ya, jadi kita seringkali tidak mendapatkan produksi ASI cukup sampai 2 minggu. 3 minggu baru mulai naik dia. Nah, kita ngebut di bulan kedua. Tapi minimal di 0,3 bulan kita harus sanggup rata-rata ini. 2,7. Kalau bisa 3 kilo. Jadi kalau lahirnya 3 kilo, kita kepengen 3 bulan 6 kilo. Baru dia grafik itu bagus. Ya, kalau dia nggak dapat, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan 6 bulan. Ya, walaupun kita nggak bilang pada ibu. Kalau kita bilang ibunya belum apa-apa udah stres. Tapi kita udah antisipasi mana bayi yang kayaknya bakal nggak bisa nih, mana bayi yang bisa. Sehingga ibu seringkali diminta kontrol ya seminggu, tidak sebulan. Kalau bayinya 0,1 bulan masih 1,2, ya naik. Biasanya minta kontrolnya sebulan. Tapi kalau bayinya naik kok cuma 600-700 ya, kadang-kadang kita minta kontrolnya 2 minggu. Ya, jadi ini sebetulnya karena waktu emas untuk ASI eksklusif itu sebetulnya di sini. Kalau di sini dia bagus, mudah-mudahan dia bisa lanjut di sini. Ya, taunya bagus ini, berat badan per harinya dilihat. Ini kan kalau dia per hari kita seminggu jadi kali 7. Tadi Ibu datang ya seminggu, berarti dokter Yovita udah tahu nih 20 kali 7, 140 gram. Kalau nggak dapat berarti tidak cukup. Gitu ya, jadi ini adalah panduan kapan kita harus hati-hati. Begitu juga yang sudah mulai makan. 6 bulan ke sini, naiknya tuh ini. Kalau bisa ya ini, tetap kalau bisa yang tinggi. Ya, kalau naiknya 15 gram masih masuk, tapi tetap hati-hati. Nanti minggu depan masih dapat nggak dia? Jadi kalau kita dapat 1 bulan naiknya 600 pada bayi yang mau mulai makan, setelah MPASI lihat benar. Jangan evaluasi berat badannya sebulan. Jangan aja timbang sendiri. Sendiri kan kalau seminggu dapat tuh 150. Ya, berarti komposisi MPASI kita udah benar. Ya, kalau seperti ibu tadi, kok makannya banyak 250 gram, banyak banget loh itu. Kok naiknya nggak banyak? Jangan-jangan bayinya tidak bisa mencerna segitu banyak. Ya, sehingga dia naiknya tidak banyak. Ya, pada bayi yang 7 bulan dikasih daging 250 gram. Banyak, tapi bisa nggak dia cerna? Ya, kalau dia berat badannya tidak naik, berarti komposisi kita masih salah. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita tidak menghitung kualitas ASI ibu. Saya seringkali mendapat bayi yang gede banget 11 bulan ya, 12 kilo, tapi nggak bisa makan. Bener bu, nggak bisa makan. Bener, kalau lihat ibunya montok banget. Oh itu lemaknya pasti banyak di ASI. Tapi yang kurang apa? Zat besi. Nanti kita lihat apa yang komposisi MPASI yang mana yang kita harus pilih pada bayi ASI walaupun gemuk. Gitu ya. Jadi ini tentang berat badan. Sampai di sini ada pertanyaan? Berat badan ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lewat ya. Kalau terlalu cepat boleh angkat tangan ya. Saya biar lebih ini. Saya sengaja ini sebetulnya pelan-pelan. Ini basic karena ya, basic banget itu berat badan sama grafik. Ya, itu 2 basic yang ibu harus luar kepala. Jangan ngandelin dokter anak. Dokter anak kalau pasiennya ratusan bisa nggak sempet. Ya, kalau pasien seperti kemarin saya hari Sabtu bisa 4 jam orang menunggu. Kenapa? Karena saya harus ngajarin. Makanya saya lebih seneng parenting class. Ya, jadi ibu khusus datang untuk mendengar uraian. Ya, oke. Slide Mbak silakan. Nah, ini adalah supaya tadi sinaps otak itu bukan hanya tergantung stimulasi, tapi tergantung jenis makanan. Ya, makanan mana yang banyak DHA-nya. Kadang-kadang ibu begini, ibu, dokter saya perlu nggak kasih DHA lagi pada bayi? Pada ASI eksklusif nggak perlu. Kenapa? Karena ASI itu DHA-nya tinggi. Ya, nah kalau makanan DHA yang tinggi apa? Sebetulnya makanan itu sebaiknya bervariasi. Tidak ada satu makanan yang paling hebat dari makanan lain. Mereka saling mengisi. Ya, DHA itu banyak di ikan, di telur gitu ya. Zat besi itu banyak di daging sapi, tapi DHA-nya lebih kecil. Jadi artinya kita harus bervariasi, ya. Oke, ini saya tadi bilang 10 kg pertama berat badan bayi itu untuk otak. Jadi ibu grafik berat badan itu ibu bayangkan kalau nggak naik, berarti otaknya nggak ada yang ngasih makan gitu. Ya, jadi ibu jadi tidak terjerat dalam satu program menyusui. Karena seringkali kalau kita terjerat dengan program menyusui, jadi anaknya kita korbanin. Yang penting netek 6 bulan nggak apa-apa gagal tumbuh. Nggak boleh itu. Tidak boleh dan itu banyak sekarang.
Ya, gitu ya. Jadi itu yang saya mau dari ibu-ibu yang duduk di sini, menyusui itu